Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Otoritas Iran membantah tuduhan bahwa pihaknya menyerang Uni Emirat Arab. Sebelumnya, Abu Dhabi menyalahkan Teheran atas serangan drone yang menghantam instalasi energi di wilayah Fujairah. Iran menyebut pernyataan Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab terkait serangan Iran tidak benar. Uni Emirat Arab mengecam keras serangan rudal dan drone Iran yang disebut oleh Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab menargetkan situs sipil. Tindakan ini tidak dapat diterima karena telah mengancam keamanan, stabilitas, dan integritas teritorial Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab memiliki hak penuh dan sah untuk menanggapi serangan tersebut. Sebelumnya, pada hari Senin, beberapa serangan rudal dan drone menghantam Uni Emirat Arab termasuk zona industri minyak Fujairah, melukai 3 warga negara India. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengatakan sistem pertahanan udaranya mencegat 12 rudal balistik, 3 rudal jelajah, dan 4 drone yang diluncurkan dari Iran. Sementara itu, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kemampuan militer Iran dan menyebut Teheran seharusnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Dosen Departemen Hubungan Internasional UNAIR, Muhammad Ayub Mirdad, menilai pernyataan Presiden Donald Trump tidak konsisten. Ayub juga menegaskan Iran tidak akan mengibarkan bendera putih dan Iran masih kuat walaupun secara ekonomi di bawah tekanan yang sangat besar. Berikut cuplikan dialog dari dosen Departemen Hubungan Internasional UNAIR, Muhammad Ayub Mirdad dalam program Kompas Petang. Saat ini sebenarnya beberapa besar kekuatan Iran yang diklaim oleh Trump sudah tidak berdaya dari alutsista milik Iran. Nah, sebenarnya saya melihat Trump ini kurang konsisten ya dalam pernyataan-pernyataannya kurang lebih 3 hari terakhir ini. Yang pertama tanggal 4 Mei sampaikan Project Freedom ya. Atau yang mengamankan kapal-kapal dari Selat Hormuz, tapi besoknya langsung berhenti proyek tersebut. Dan setelah itu minta Iran raise flag bendera putih. Nah, pertanyaannya apakah Iran akan raise flag putih atau tidak? Menurut saya pasti tidak. Kalau Iran mau menyerah atau surrender, Iran sudah waktu 6 minggu ketika perang dengan AS dan Israel sudah menyerah. Iran sebenarnya sudah terluka, luka yang cukup besar, kehilangan pemimpin tertingginya dan banyak kerusakan dan kehancuran yang terjadi di Iran sendiri akibat perang tersebut. Tapi menurut saya Iran masih kuat walaupun secara ekonomi di bawah tekanan yang sangat besar, kehilangan per hari di atas 400 juta dolar karena blokade di Selat Hormuz. Tapi Iran membuktikan selama belasan tahun dan sampai sekarang Iran bisa hidup di bawah tekanan ekonomi. Walaupun itu lukanya cukup besar terhadap situasi Iran. Tapi secara militer, Iran menurut saya masih kuat. Kuat dan Iran akan tetap bertahan dari resilient terhadap tekanan dari Amerika Serikat. Tapi ya, kita tidak lupa bahwa ini ada perang psikologi juga, karena setiap pernyataan-pernyataan dari Donald Trump itu pasti ada pengaruh terhadap dua kubu atau dua masyarakat di Amerika Serikat juga. Ya, Donald Trump ingin membuktikan bahwa saya seorang pemimpin atau presiden yang tegas dan keras karena tekanan ada di Amerika Serikat juga, dan juga untuk global bahwa Amerika Serikat atau Trump ini sebenarnya menunjukkan kekuatan militernya bagi mereka dan khususnya bagi Iran sendiri. Jadi ada tekanan psikologis dan juga militer ini terhadap Iran. Tapi di semua kalau kita lihat Iran tetap menurut saya masih bisa bertahan dan bisa membalas secara cukup keras
kalau ada terjadi serangan dari Amerika Serikat terhadap Iran. Anda melihat seperti apa upaya dari Iran dan juga upaya dari terutama proksi dari Iran untuk menetapkan bahwa Selat Hormuz itu merupakan kendali dan juga kedaulatan berada di wilayah Iran? Nah, itu hal yang sangat jelas bagi Iran ya, pihak Iran. Selat Hormuz itu tidak bisa dibahas atau eh, diskusi sama Iran. Iran tidak mau menolak atau Iran selalu menyatakan bahwa Selat Hormuz itu bagian dari teritorinya dan itu hal yang tidak akan berubah selamanya. Jadi itu bagian dan leverage paling besar dari bagi Iran juga ya. Dan kalau saya pernah bilang ada tulisan dari Dmitry Medvedev, mantan presidennya Rusia, dia bilang Selat Hormuz itu adalah senjata nuklir baru Iran. Jadi itu sangat penting bagi Iran dan sampai sekarang tetap Iran bertahan di posisi tersebut. Jadi kalau negara-negara dari Teluk yang ingin apa namanya, ada satu hal lagi yang saya baru ingat bahwa ada polarisasi yang terjadi di Timur Tadi, negara Teluk, di antara negara Teluk. Siapa mau di pihak siapa? Apakah mereka mau di pihak Iran karena serangan perang tersebut 6 minggu yang kemarin itu, atau tetap pilih pihak Amerika Serikat? Jadi mereka ini sebenarnya ada kepentingan untuk memihak dengan Amerika Serikat demi keamanan dan menjaga oleh Amerika Serikat. Tapi di sisi lain juga mereka melihat Iran ini sebenarnya salah satu negara yang cukup kuat dan kalau mereka menjauhkan dirinya dari Iran, Iran selalu bisa mengancam dan bisa menjadi ancaman bagi mereka. Jadi kalau Selat Hormuz itu bagian penting dari Iran dan itu leverage-nya Iran, daya tawarnya Iran. Iran tidak akan apa namanya lepaskan selat tersebut dan selamanya menurut pihak Iran dan pemerintahan Iran itu akan bagian dari Iran. Sementara itu, Saudara, dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Duarte, mengatakan dalam kondisi saat ini, Iran memainkan posisi yang sangat strategis dan Iran mampu mengontrol Selat Hormuz hingga saat ini. Selain itu, Evata juga bilang dalam eskalasi yang terjadi dan beberapa pola diplomasi, ada poin-poin yang akan terus berubah. Untuk saat ini seperti apa Anda melihatnya bahwa titik Iran ini terus memainkan peranan dan juga mampu menekan balik dengan apa yang telah diminta oleh Donald Trump untuk melakukan negosiasi damai? Baik, pertama bahwa dalam kondisi kali ini kita bisa melihat Iran memainkan posisi yang cukup sangat strategis. Kita tahu bahwa Iran mampu untuk mengontrol Selat Hormuz sampai saat ini. Kita lihat bahwa strategi blokade yang sudah dilakukan Amerika juga ada yang efektif, ada beberapa catatan yang juga tidak efektif. Akan tetapi sebenarnya posisi titik tekan dari Iran ini memang kita harus lihat bahwa ada dua faksi yang berdiri ya saat ini, antara faksi dari Pezeshkian dan juga dari IRGC sendiri yang bisa kita katakan berada pada posisi deep state. Nah, dalam beberapa eskalasi yang terjadi, dalam beberapa pola-pola diplomasi yang kita bisa lihat itu, memang ada beberapa poin-poin yang terus akan berubah-ubah. Pertama, mereka berharap agar nanti diplomasi ini fokus kepada pembukaan Selat Hormuz. Nanti ujung-ujungnya akan ditarik juga kepada nuklir. Nah, nanti akan juga berubah pada masalah terkait dengan situasi-situasi dan juga kekelaman politik yang masa lalu. Tiba-tiba nanti akan diangkat, diubah, ya, dan juga posisi Israel yang belum jelas. Saya kira sebenarnya kita melihat bahwa Iran ini memainkan diplomasi, shuttle diplomasi yang sangat unik karena opsi diplomasi yang dilakukan oleh Iran ini menjadi sangat banyak begitu, dan dia sudah meminta beberapa negara-negara besar juga untuk kembali memperhatikan bahwa masalah Selat Hormuz ini adalah masalah energi dunia. Dan saya melihat bahwa titik tekan itu yang membuat Amerika merasa bahwa harus ada operasi militer secara penuh. Sedangkan Iran mengatakan bahwa asalkan kalian punya etiket baik, maka Selat Hormuz ini bisa dibuka. Saya lihatnya demikian. Sekarang walaupun saat ini sedang dihentikan sementara Project Freedom, bahwa Trump mengakhiri ataupun perang telah berakhir tentu
yang berkaitan dengan tekanan dari Kongres Amerika Serikat. Apakah ini merupakan salah satu siasat dari Presiden Donald Trump untuk mengakhiri ataupun berdamai dengan Iran, Mas Hevata? Ya, keinginan berdamai memang masih belum terlihat dengan jelas ya, tetapi keinginan untuk menghentikan eskalasi itu sudah mulai terlihat ya. Akan tetapi situasinya kali ini makin dinamis dalam upaya untuk melakukan operasi freedom ini juga masih ada beberapa catatan-catatan dan juga evaluasi yang harus dilakukan oleh Amerika bahwa dalam upaya mereka untuk mengontrol security dan juga energi di wilayah khususnya di Teluk Persia ini masih ternyata kurang efektif. Maka dari itu hal yang paling cukup konkret yang saya lihat kali ini adalah dengan adanya serangan yang tadi sudah dilakukan ke Uni Emirat Arab, di sana ada semacam, kalau dalam pandangan saya, Uni Emirat Arab ini kemegahan atau kemewahannya terletak pada perekonomian mereka. Nah, serangan ini adalah serangan yang ditujukan memberikan pesan agar segera Uni Emirat Arab memberitahu kepada Amerika untuk menghentikan perang. Saya melihat demikian ya. Jadi strategi yang dilakukan oleh Iran itu justru membawa pada satu dimensi yang baru ya. Meskipun ini disebut dengan false flag, tapi dalam beberapa catatan sebenarnya informasi ini sudah bocor di tanggal 2. Dari tanggal 2 dari komunitas intelijen itu sudah mengatakan bahwa Fujairah adalah titik yang paling enak dan harus segera diserang, karena dengan cara demikian maka operasi terhadap freedom ini akan gagal, karena kita tahu bahwa pencekikan terhadap Amerika Serikat ya sebenarnya itu pada titik tekan ekonominya Iran. Nah, dengan seluruh kapal itu tidak bergerak, maka ini akan menguntungkan Amerika Serikat, harapannya begitu. Tapi tiba-tiba aliansi mereka diserang, maka akan ada perpecahan ya di dalam tubuh koalisi. Dan saya melihat bahwa sebenarnya dalam posisi kali ini Donald Trump itu berada dalam kontrol yang sangat-sangat prima sekali ya, meskipun dalam beberapa catatan seolah-olah Amerika kehilangan kendali, tetapi dalam posisi kali ini masih berada dalam eskalasi yang diharapkan oleh Donald Trump, karena Amerika Serikat itu mengharapkan ada kekacauan. Ketika ada kekacauan, ada ketidakstabilan, otomatis semua negara-negara khususnya di wilayah Timur Tengah akan bergantung secara khusus dalam masalah pertahanan ya, khususnya untuk suplai anti udara mereka ataupun rudal-rudal yang baru dan lain sebagainya. Ini akan menciptakan ketergantungan yang baru, maka serangan ini justru bisa memberikan posisi daya tawar yang kuat untuk Amerika lagi melakukan opsi-opsi militer jauh mungkin lebih besar lagi. Saya lihatnya demikian.